semuanya, bertemu kembali dengan Kak Masta hari ini. Terima kasih ya masih terus mengikuti renungan harian Kak Masta. Kali ini judulnya Baca Mulai dari Belakang. Membaca novel atau buku cerita tentunya mulai dari depan atau dari awalnya, bukan? Demikian juga kalau kita membaca riwayat hidup seseorang. Kita membacanya mulai dari kelahiran orang itu, lalu masa kecilnya, kemudian masa remajanya, dan selanjutnya. Agak janggal kalau kita membaca novel atau riwayat hidup seseorang mulai dari belakang atau dari akhirnya. Tetapi untuk membaca riwayat hidup Yesus, kita perlu mulai dari belakang. Kak Masta akan menjabarkannya. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus tidak sangat penting seandainya kisah tentang kelahiran Yesus berhenti sampai di situ, tanpa ada kelanjutan apa-apa. Apakah kita sekarang menjadi murid atau pengikut Yesus? Ya tidak, bukan? Sebab mana mungkin kita menjadi murid atau pengikut seorang bayi. Keistimewaan kelahiran Yesus baru dapat dimengerti setelah kita membaca bagian tengah dan bagian akhir dari riwayat Yesus. Kitab Injil menjadi sangat jelas kalau kita membacanya dari belakang, yaitu dari kebangkitan Yesus. Untunglah kelahiran Yesus disusul dengan masa dewasanya, di mana dia menjadi seorang rabi yang mengajarkan dan meneladani sebuah gaya hidup yang unik. Kita menjadi percaya bukan karena kelahiran Yesus, melainkan karena kematian dan kebangkitannya. Kita diselamatkan bukan oleh seorang bayi, melainkan oleh juru selamat yang memberi dirinya sendiri. Untunglah kelahiran Yesus disusul dengan kebangkitannya dan kenaikannya, sebab kita bukan berdoa kepada bayi Yesus, melainkan kepada Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Sebab itu, Natal adik-adik tidak bisa berdiri sendiri lepas dari Paskah. Natal baru mempunyai arti kalau dilihat dari bagian akhir hidup Yesus. Oleh karena karya hidup Yesus itulah, sekarang kita tahu mengapa merayakan Natal. Kita merayakan lahirnya seseorang yang 33 tahun kemudian memberi pegangan hidup, bahkan makna hidup kepada umat manusia. Perayaan Natal menjadi lebih berarti karena kita tahu bahwa bayi yang kita sambut tidak terus-menerus di palungan Bethlehem, melainkan bertumbuh menjadi seorang guru yang mengajar di tepi sungai Yordan dan kemudian dipaksa berjalan terbungkuk-bungkuk memikul salib, tetapi kemudian bangkit kembali dengan tegap di Bukit Galilea, serta bersabda, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tertulis di Matius 28 ayat 18-20. Seandainya kisah kelahiran Yesus adalah ibarat bab pertama dan cerita bersambung, maka bab pertama itu jadi jelas duduk perkaranya kalau kita sudah membaca bab terakhirnya. Kita melihat bahwa Natal sungguh patut dirayakan. Kita jadi tahu apa sebabnya kita merasa berbahagia pada hari Natal. Kita jadi mantap dan berucap, "Selamat Natal." Demikian renungan Kak Masta. Terima kasih Yesus, Engkau hadir di dunia ini, mati dan bangkit dan naik ke sorga untuk kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Yesus berkati. Shalom.